Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam Zoom review dan pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua yang hadir pada malam hari ini, kita mengundang banyak peserta dan kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini yang Allah berikan, yang Allah pilih untuk bersilaturahmi. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, Zoom pada malam hari ini beda dengan yang biasanya ya kakak semua. Jadi untuk malam hari ini khusus untuk peserta yang sudah mengikuti kajian dahsyatnya keajaiban rezeki DKR 1, 2, dan 3. Jadi untuk peserta yang sudah pernah mengikutinya diharapkan untuk menyiapkan pertanyaan. Jadi selain kakak-kakak alumni, untuk kakak alumni hanya cukup menyimak aja ya kak. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Fi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita lanjut. Di sini ada nasyid Baitullah. Sebelumnya saya arahkan dulu kakak-kakak semua untuk bait pertama. Sebelumnya tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri ya kak ya. Kemudian bait pertama kita simak ketika tabiah tangan kita ke depan. Kita serasa memegang kain kiswah dan mencium harumnya kain kiswah. Setelah itu, ketika berdoa, tangan kita menghadap ke atas di bait ketiga. Ya, baik kakak semua, sebelum mulai nasyid Baitullah, siapkan dulu tempat duduk yang nyaman untuk kakak semua. Mari kita simak nasyid Baitullah bersama-sama ya kak. Baik, tangannya taruh di dada sebelah kiri.
Alhamdulillah, semoga ayah bunda dan kakak semua segerakan bisa hadir ke Baitullah, baik umroh maupun haji bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda dan kakak semua, selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan membersamai kakak semua. Saya Enah dari Kota Bogor dan di sini saya tidak sendiri. Saya dan kita semua akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanya seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Al-Quran dan hadis di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, terlilit amanah ratusan juta, hidupnya gali lubang tutup lubang dan penuh dengan permasalahan-permasalahan. Wasilah bertemu dengan ilmu DKR dan mempraktekkan sungguh-sungguh serta mengamalkannya dengan istiqomah, kehidupannya mendapat banyak sekali keberkahan dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Tanah Suci setiap tahun dan sudah 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan amanah-amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Dan beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau mencapai ratusan baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga sebagai konsultan DKR dan wasilah menjalankan bisnis Armina Deli. Total penghasilan beliau mencapai 200 juta dan beliau top 5 stokis peraih reward 27 juta. Apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali dan tur luar negeri yaitu Singapura. Dan sepulang gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, tidak perlu berlama-lama. Kita hadirkan beliau seorang yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, senantiasa semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah Allah. Wah, Ah, amin. Sepertinya habis mendapat ilmu luar biasa ini, Bunda. betul sekali, Kak Ena. Iya, baik Bunda. Malam ini kan Zoom khusus beda dari yang biasanya karena malam ini kita tanya jawab kepada peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123. Mungkin di sini saya berikan waktu untuk Bunda menyampaikan. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Kak Ena yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Kak semuanya, Alhamdulillah lebih dari 100 yang hadir ya Kak Ena ya. Saya perkenalkan, Kak Ena ini adalah juga salah satu alumni DKR, kakak-kakak semuanya, sama seperti saya. Ya, Kak Ena ini juga sudah banyak mendapatkan keberkahan dan keajaiban wasilah Alhamdulillah. dipertemukan Allah dengan ilmu DKR. Ya, bulan Oktober kemarin baru ini datang dari Tanah Suci. Beliaunya sudah Allah mampukan bisa Alhamdulillah. hadir ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh bersama pasangan tercinta. Masya Allah, Alhamdulillah. ini salah satunya. Masih banyak keajaiban-keajaiban ya, keberkahan yang Kak Ena dapatkan ketika Kak Ena ini benar-benar mulai mempelajari ilmu DKR, kemudian mempraktekkan ilmu DKR, sampai belinya sampai saat ini kurang lebih hampir 2 tahun ya Kak Ena, atau Kurang sudah lebih dua dua tahun tahun. belum? Iya, kurang Kurang lebih lebih. 2 tahun ya, dipraktekkan terus secara istiqomah. Ternyata Allah berikan keberkahan dan keajaiban yang luar biasa banyak di Kak Ena ya. Ya terima kasih Kak Ena tetap membersamai saya dan teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya yang hadir di Zoom malam hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, mohon izin untuk kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kakak-kakak semuanya, Alhamdulillah senang sekali malam hari ini ya kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa bertolabul ilmi ya kita nanti sharing di sini kakak-kakak. Malam ini sangat berbeda seperti yang disampaikan oleh Kak Ena tadi bahwa malam hari ini kita kakak-kakak tidak hanya mendengarkan kajian ya. Ini bukan kajian, ini sudah Zoom terakhir sebelum nanti grup kami bubarkan kakak-kakak ya. Jadi ini rangkaian dari kajian ilmu dasarnya Kak Jabar Rezeki mulai hari Senin sampai Jumat kemarin ya. Sabtu kita free dulu, baru hari Minggu ini kita tutup. Sebelum besok kita buka lagi untuk kelas yang baru. Malam hari ini adalah malam terakhir, ibaratnya Zoom terakhir untuk kakak-kakak di episode minggu ini. Jadi malam hari ini kami berikan kesempatan untuk kakak-kakak semuanya untuk bisa sharing maupun konsultasi gratis bersama kami di sini. Baik mau yang masih mengalami ketidakfahaman di ilmu DKR-nya maupun di peluang usaha syariah Armina Daily ya. Jadi kami di sini hadir memberikan ilmu, memberikan solusi ya. Siapa tahu mudah-mudahan dari kakak-kakak ini mempelajari ilmu DKR kemudian menjalankan peluang usaha syariahnya, memang inilah jalan yang Allah bukakan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kakak semuanya dan juga bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi doa impian kakak-kakak semuanya. Ya, mungkin saat ini yang lagi terlilit amanah, mungkin kakak saat ini yang lagi tidak harmonis kehidupan rumah tangganya, mungkin saat ini yang ingin ke Baitullah, ingin umroh, ingin haji, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Insya Allah di komunitas DKR ini semua ilmunya ada dan itu semuanya bisa dipraktekkan dan dibuktikan keberhasilannya. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi rugi sekali jika kakak-kakak ini
sudah mengikuti ilmu DKR tetapi tidak paham dan tidak mau berkonsultasi. Ya, jadi nanti ilmu yang kakak dapatkan ini nggak akan memberikan hasil apa-apa. Ya, sebagus apapun ilmu yang diberikan oleh guru besar kami, sebanyak apapun ilmu yang diberikan oleh guru kami, tetapi ketika kakak tidak mempraktekkan, maka tidak pernah akan ada hasilnya. Dan di sini juga harus butuh pemahaman. Ketika juga dari ilmunya saja tidak paham, tidak yakin dengan ilmunya, ya, tidak, apalagi tidak dipraktekkan, ya jangan harap akan ada hasil yang maksimal seperti kami yang memang benar-benar terus belajar. Saya pun juga sebagai alumni DKR di sini. Mohon izin untuk tidak maksud menggurui kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Kita di sini niatkan sharing ya kakak, niatkan silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi itu Allah akan bukakan pintu rezeki, Allah akan panjangkan usia kita, Allah akan jauhkan kita dari segala macam kesulitan. Nanti akan Allah berikan solusi yang terbaik dari silaturahmi kita malam hari ini. Dan niatkan juga untuk thalabul ilmi ya Kak ya. Ini walaupun secara online tidak akan mengurangi keutamaan maupun fadilah dari belajar itu sendiri. Ya, yang kita pelajari ilmu yang sangat luar biasa kakak-kakak. Ya, maka dari itu harapan kami setelah kakak mengikuti rangkaian kajian ilmu DKR ini, kakak-kakak benar-benar paham. Ya, setelah selesai grup kami bubarkan. Ya, bagi kakak-kakak yang memang mau lanjut, kita dampingi ya sampai bisa seperti kami. Bagi kakak-kakak yang memang tidak lanjut, ini semuanya hanya pilihan. Sekali lagi tidak ada paksaan untuk kakak-kakak mau masuk di komunitas ini atau tidak, itu hanya pilihan. Ya, mudah-mudahan komunitas ini, Armina Daily, Ilmu DKR semuanya ini menjadi wasilah bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kakak-kakak semuanya, bentuk ini apa namanya cara Allah yang mudah-mudahan nanti akan menjawab doa-doa kakak selama ini. Ya, menyelesaikan masalah-masalah kakak ini wasilah dari Allah pertemukan dengan ilmu DKR dan peluang usaha syariah Armina Daily ini. Jadi, malam hari ini harapan kami kakak-kakak paham. Kakak-kakak tanyakan apapun, ya. Mudah-mudahan saya di sini bisa membantu menjawab gitu ya apa yang menjadi pertanyaan kakak-kakak, apa yang menjadi ketidakfahaman kakak-kakak. Dan ini khusus malam hari ini kami berikan bagi kakak yang baru mengikuti ya, baru mengikuti kajian ilmu DKR di minggu ini dari mulai hari Senin kemarin sampai hari Jumat. Ya, kalau DKR-nya memang Senin sampai Rabu ya Kak, 1, 2, 3, kemudian ada kelas lanjutan Kamis Jumat itu. Jadi bagi kakak-kakak alumni yang sudah bergabung di komunitas ini ya, mohon untuk tidak bertanya, menyimak saja. Eh, kita berikan kesempatan untuk kakak-kakak yang baru mengikuti di minggu ini. Biar apa? Biar kakak-kakaknya paham. Gitu. Kalau kakak-kakak yang sudah di alumni, sudah bergabung di komunitas ini kan sudah ada kelas tersendiri, sudah ada kelas pembinaannya, sudah ada Zoom tersendiri. Jadi kita persilakan waktu malam ini yang mungkin tidak panjang waktunya, kurang lebih hanya 1 jam ke depan ya kami berikan kesempatan untuk kita bisa sharing, kita bisa konsultasi, bisa ngobrol, gitu ya, bisa mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kakak-kakak semuanya tentang ilmu DKR ini sendiri dan peluang usaha syariahnya. Gitu ya. Nanti disebutkan kakak namanya siapa, kemudian kakak siapa konsultan pendampingnya, apa pertanyaannya. Gitu ya. Yuk Kak, niatkan belajar. Ya, niatkan kita eh, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah kita saat ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa Allah selesaikan ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah dengan kita eh, melakukan praktek ilmu DKR ini. Mudah-mudahan Allah juga akan selesaikan masalah kita, kabulkan doa-doa kita. Gitu ya. Dipersilakan Kak Ena untuk buka sesi tanya jawabnya. Baik, Bunda. Baik, kakak-kakak semua yang untuk peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 1, 2, 3, yang ingin bertanya silakan eh, angkat tangannya. Jadi di bawah Zoom kita itu ada reaksi, kakak bisa pilih reaksi, terus angkat tangan. Gitu. Atau kakak bisa tulis di kolom komentar. Mungkin di sini kakak malu atau belum tahu caranya. Kakak ketik di kolom komentar, di kolom pesan. Nanti akan saya bacakan apa yang kakak pertanyakan. Ini kesempatan ya kakak semua supaya
Kakak lebih paham lagi apa yang harus dipraktekkan, eh, apa saja, terus apa yang menjadi kendala kakak seperti itu. Mungkin di sini ada yang kakak belum paham terkait apa aja yang harus diperhatikan selama mengikuti kajian DKR 123 dan apa yang sudah kakak praktekkan. Ya monggo kak. Di sini masih banyak yang belum buka kamera ya kakak-kakak ya. Mohon jika memang tidak ada halangan gitu ya, yuk kita buka kamera untuk kita bisa menghargai gitu ya. Kita menghargai majelis ini atau menghargai Zoom ini karena kalau kita tutup kamera itu ibaratnya kita berkomunikasi tapi kita tidak saling pandang gitu ya. Tidak bisa melihat mana konsultan pendamping saya, mana peserta yang saya dampingi selama ini. Kan kita selama ini nggak bisa bertatap muka secara langsung mungkin karena saking banyaknya kalau di kajian kan sampai ribuan ya Kak ya. Nah, jadi di sini kesempatan kita ini karena memang khusus ya, jadi Zoom khusus yang kami berikan ini bagi kakak-kakak yang memang benar-benar serius gitu, benar-benar ingin mempelajari ilmu DKR ini dan ingin melakukan konsultasi bersama kami gitu ya. Beberapa kakak-kakak yang lain memang sudah melakukan konsultasinya via telepon, ya via WA, tapi lebih enak lagi kalau kita memang langsung bertatap muka seperti ini ya, walaupun hanya melalui layar HP atau laptop kakak-kakak semuanya. Silakan kakak-kakak dibuka, jadi kita biar saling pandang, bisa insya Allah ilmunya jauh lebih akan nyampe Oke. ya Ya. daripada kita tutup. Nanti ada hijabnya, ada penghalangnya gitu ya. Jadi mohon dibuka, jadi kita sama-sama bisa saling melihat. Kakak-kakak boleh tanya apapun. Selama saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti saya jadikan PR ya. Saya akan eh, konsultasikan ke guru besar kita. Itu Kak Ena. Ya, baik. Ayo kakak, kakak yang sudah menyimak kajian DKR 123, ini kesempatan kakak untuk bertanya supaya kakak lebih paham lagi. Kalau belum tahu caranya, bisa kakak ketik di kolom komentar. Berarti ini kalau nggak ada yang bertanya, malam hari ini Ini dianggap sudah, aman ya Kak Ena ya. iya Jadi dianggap sudah kakak paham semua semuanya ini. sudah paham. Jadi kita bubarkan Zoom-nya. Gimana kakak-kakak? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang ingin konsultasi bersama kita di sini? Sudah paham semua kakak, ini kesempatan loh. Boleh kak tulis di kolom komentar kalau sekiranya kakak eh, bingung gimana angkat tangan. Atau bisa juga melambaikan tangan nanti kita buka mic-nya. Melambaikan tangan. Bukan menyerah ya Kak ya. Jadi santai saja kakak-kakak. Kita tidak formal banget gitu ya. Kayak kita mengikuti kajian bersama guru besar kita. Karena kita di sini juga sama-sama belajar ya. Saya pun masih belajar. Saya baru 7 tahun ya. 7 tahun mengenal ilmu ini dan benar-benar terus mempraktekkan. Dan baru benar-benar paham itu ya. Ibaratnya ilmu itu memang kalau terus dipelajari, terus dipraktekkan. Itu kita akan lama-lama akan paham dengan sendirinya. Yang tadinya sulit banget meskipun sudah dijelaskan tapi belum paham gitu ya. Ternyata tetap dipraktekkan aja Allah akan kasih pemahaman di saat kita benar-benar istiqomah. 4 tahun saya itu benar-benar mempelajari ilmu DKR ini baru ngeh gitu ya. Oh seperti ini, oh seperti ini. Kalau udah benar-benar paham, Masya Allah, keajaiban itu bisa kita tarik dengan sangat mudah gitu ya. Itu makanya kalau nggak paham, apalagi nggak yakin dengan ilmunya yang nggak bisa ada hasilnya yang maksimal kakak-kakak ya. Jadi silakan dikonsultasikan, disaringkan bersama kami. Atau mungkin ini yang hadir memang para alumni aja ya, atau maksudnya yang sudah lama atau sudah bergabung, belum ada yang benar-benar baru. Kak Ena, ini ada kayaknya di kolom komentar. Ada ini Kak Surati. Terus tadi ada Kak Jajang. Kak Jajang mau bertanya ya Kak? Tadi sepertinya reaksi Kak Jajang baru atau sudah alumni? Kak Jajang. Ada Kak? Iya boleh. Kak Jajang baru atau Kamera kan alumni? Kak Jajang buka kamera. Buka. Oh, buka kamera boleh dibukakan dari sini. Kak Jajang bisa buka mic-nya. Assalamualaikum Kak Jajang.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jajang alumni atau baru menyimak minggu ini? Kalau nyimak udah 2 minggu Kak, cuman belum gabung, belum paham. Apa yang Siapa ingin kakak tanya? konsultannya, Kak? Kak Siti, Siti siapa? Siti Maria, Siti, Siti Utami, Siti Surya Andini kalau nggak salah. Siti Surya Dini. Ya, Oke, pertanyaannya apa, Kak Jajang? pertanyaannya saya kan pengen gitu bergabung, cuman di masalah di keuangannya gitu. Ada 2 pilihan, sedangkan saya juga banyak hutang dan uangnya juga nggak ada. Apa harus cari uang buat gabung dulu atau buat bayar hutang dulu gitu, Pak? Hmm, Hmm. baik, baik pertanyaannya sudah diterima, ya Kak Jajang. Bunda di sini Kak Jajang mempertanyakan ingin bergabung, tapi belum ada dananya. Karena antara dua pilihan mau bergabung atau bayar amanah, gitu. Baik Bunda. Ya, Oke. Kak Jajang, Kak Jajang yakin nggak Kak Jajang punya Allah yang Maha Besar? yakin, Pak, yakin, Yakin. Kak Jajang yakin nggak Allah itu Maha Kaya? yakin, Kak Jajang yakin nggak Allah itu Maha segala-galanya? yakin, Kak, yakin. Kalau kakak yakin, nggak mungkin ada pertanyaan yang atau, ya, saya gabung atau saya lunas amanah, ya, atau lunas hutang dulu. Jadi gini kak, itu bagi Allah itu mudah semuanya. Jadi kakak baru berapa tadi? 2 minggu ya? 2 minggu 2 minggu, mengikuti DKR ini. Sudah dipraktekkan ilmunya. insya Allah sedikit-sedikit gitu. Cuman Apa yang belum, sudah dipraktekkan? Bisa kita tahu ilmu DKR apa yang sudah kakak praktekkan selama 2 minggu mengikuti kajian ini? ya sholatnya jadi nggak ketinggalan gitu. Terus kalau baca istighfar gitu kayak Sholat ada wajibnya isinya. ya, sholat 5 waktunya ya. Nah, Nah, tuh. terus Terus kalau baca istighfar gitu kayak ada isinya gitu. Kayak suka baca nangis. istighfar. Ya, Terus ada lagi, ya cuman kayak gitu-gitulah, Pak. Kalau sedekah-sedekah belum bisa, belum tahu gitu. jangan gitu-gitu aja kan. Nanti makanya kalau gitu-gitu aja, ya kakak nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Ya. Jadi di sini harus dipaksa untuk bisa berubah, Kak. Jadi kalau kakak saat ini masih dalam kondisi nyaman, seperti kondisi kakak saat ini, saat kakak tidak melakukan apa-apa, ya, kami pastikan juga tidak akan ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kakak. Maka praktekkan dulu. Saya selalu ngecek ketika ada peserta DKR yang melakukan konsultasi, kok merasa belum ada perubahan apa-apa, saya sudah ikut 2 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Saya cek, sudah mempraktekkan apa? Nah, kalau ilmunya aja belum dipraktekkan, gimana mau dapat hasilnya? Ya, jadi di situ Kak Jajang. Guru kita sudah memberikan ilmunya di kelas 1, ya. Kita ini perlu dipahami kakak-kakak semuanya, ya. Yang menjadi penyumbat rezeki kita, ya. Kenapa rezeki kita mungkin seret? Ya, kita ini kok kenapa hidupnya banyak masalah? Bahkan hutang di mana-mana, gali lubang tutup lubang, masalah satu nggak selesai, datang lagi masalah yang lainnya, ya kan? Nah, itu karena apa? Salah satunya adalah dosa. Penyumbat rezeki yang terbesar itu adalah dosa-dosa kita, kan? Makanya apa yang dilakukan, kata guru besar kita di kelas 1, lakukan perbaiki hubungan kita sama Allah. Sholat tobat, sudah dilakukan Kak Jaja? Sudah. Sudah sholat Sudah, tobat? ya. Perbanyak istighfar setiap hari. Apa sih apa namanya manfaatnya istighfar, sholawat itu apa sih? Kalau kakak tahu, kakak paham, tak mungkin kakak tinggalkan dua amalan ini, istighfar dan sholawat. Ya, jadi DKR itu sebenarnya sih sederhana, simple. Nggak perlu kakak melakukan puasa sekian lama, wiritan sekian ribu, nggak perlu. Ya, tapi kakak itu ilmu DKR itu simple. Coba dipraktekkan, coba penuh dengan keyakinan. Kenapa harus sholawat sama istighfar? Kakak tahu, gini, kakak itu mau mengkoneksikan sama Allah.
ya kan? Ingin doa kakak dikabulkan sama Allah, ingin apa yang menjadi keinginan kakak itu cepat nyampe kepada Allah, ya enggak? Iya, ya. Gimana caranya? Ya kakak harus punya dua ini, lakukan amalan ini luar biasa ini, istighfar dan sholawat. Ibaratnya gini, kakak saat ini punya HP nih, terus kakak itu nggak punya kuota, terus jaringannya jelek. Kira-kira bisa nggak untuk telepon? Iya, ya, ngerti. Bisa nggak? Jadi nggak ada Enggak, kuotanya, kemudian jaringannya jelek. Kira-kira bisa nggak? enggak bisa, Kak. Nggak bisa. Sama dengan kita berdoa sama Allah itu. Menyampaikan apa namanya, apa yang menjadi doa-doa kita kok Allah lama mengabulkannya. Mungkin itu karena bisa jadi karena dua hal tadi. Ya, kita ibaratkan kuota dan sinyal atau jaringan kalau di HP kita gitu ya. Jadi doa kita ini HP-nya sudah ada HP-nya, tapi jaringannya jelek. Sudah ada HP-nya, tapi kuotanya nggak ada. Nah, bagaimana memperbaiki jaringan dulu? Adapun kuota kalau jaringannya nggak bagus kan juga nggak bisa dipakai kan? Iya enggak? Nah, Iya, ya. makanya kakak perbaiki jaringan dulu. Jaringan koneksi kita sama Allah kita perbaiki dulu dengan apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah. Perbanyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus. Kita mengakui banyak salahnya. Karena dosa itu menjadi penghalang rezeki yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak sholawat. Sholawat ini untuk kalau tadi istighfar itu memperbaiki jaringan, ya. Kalau sholawat itu untuk mengisi kuota. Kakak kalau kuotanya penuh dengan kuotanya sudah mau habis, kira-kira dipakai cepat nyampe yang mana? Yang penuh, Kak. Penuh. Maka isi Iya, setiap hari kuota kakak itu dengan sholawat. kalau Paling mudah itu pakai sholawat Jibril aja. Ini namanya kakak itu memperbaiki diri. Ya. Jadi ketika kakak ingin diubah nasibnya sama Allah, diubah rezekinya sama Allah, diubah kehidupan kakak, ya kakak harus melakukan perubahan dulu. Jangan berharap kalau kakak nggak melakukan perubahan tiba-tiba Allah mengubah gitu. Tidak ada jalan seperti itu. Makanya ilmu DKR itu sebenarnya ilmu memperbaiki diri. Ya, ilmu memperbaiki hubungan kita sama Allah, memperbaiki hubungan dengan manusia. Apa yang dengan manusia? Kakak lakukan minta maaf. Ya, maaf sama pasangan, sama orang tua, itu karena sumbatan kita tadi dosa loh Kak. Kita mungkin nggak sadar ucapan kita, sikap kita, ya, apapun yang kita lakukan mungkin pernah menyakiti orang lain, itulah yang menjadi penghambat rezeki kita. Ya, makanya lakukan apa? Minta maaf sama orang tua, minta doa ke orang tua, minta maaf sama pasangan, minta maaf sama anak, sudah dilakukan? sudah, Kak. Sudah. Sudah. Saya minta maaf Nah, sudah, ya. lakukan semuanya. Gak usah mikir bagaimana hasilnya itu wilayah Allah. Yang penting kakak tunjukkan bahwa kakak itu melakukan perubahan. Gitu. Memantaskan diri untuk Allah ubah. Ya. Jadi dari yang di dekat kita aja dulu. Gak usah yang di mana-mana, gak usah. Yang dekat-dekat dulu aja. Ya. Kemudian setelah itu kakak lakukan juga ini sedekah subuh. Kenapa harus sedekah subuh? Kakak harus paham. Sedekah itu menguasai segalanya, Kak. Kalau kakak punya masalah, dengan kakak bersedekah, insya Allah akan Allah selesaikan masalah kakak. Ya, sedekah itu menguasai. Sedekah itu bisa membeli kesulitan kakak. Ya, mungkin saat ini lagi punya amanah dengan sedekah. Ya, niatkan sedekahnya benar-benar tulus ikhlas berapapun gitu ya. Yang kakak miliki, tuluslah memberi. Nanti kakak akan menerima. Kalau kakak ingin banyak menerima, maka banyak memberi. Hukumnya seperti itu. Kenapa harus sedekah subuh? Boleh sih sedekah-sedekah yang lain, tapi sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Di antaranya adalah kakak-kakak itu, kak, kita itu akan ada malaikat yang Allah turunkan ketika sedekah subuh. Tadi sekaligus jawab, kayaknya ada yang di kolom komentar, kayaknya ada yang bertanya tentang sedekah subuh ya. Waktunya sampai kapan gitu. Nah, kalau sedekah subuh itu lakukan ya setelah atau menjelang subuh juga nggak apa-apa sampai sebelum terbitnya matahari. Ya, disitulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Ya, makanya jangan sampai tinggalkan sedekah berapapun. Niatkan kakak itu untuk sedekah. Ketika mungkin tidak ada uang, lakukan sedekah dengan tenaga, lakukan sedekah dengan doa, keluar.
lihat ada orang, doakan mereka. Jadi banyak cara untuk kita bisa sedekah. Jadi jangan pelit ketika kakak itu mendoakan orang lain. Ya, kalau sedekah membantu orang lain, entah dengan tenaga, entah dengan uang gitu ya. Nanti Allah membantu kita, Kak. Hukumnya seperti itu. Kalau kakak ingin dibantu Allah, ya kakak bantu banyak orang. Kalau kakak ingin doa kakak dikabulkan sama Allah, maka kakak perbanyak doakan orang lain. Ya, meskipun kita belum lunas amanah, doakan buat orang yang mungkin lewat, orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang ketemu siapapun. Ya Allah, mudah-mudahan kalau dia punya amanah, punya hutang, lunaskan amanahnya ya Allah. Nanti doa kita gini akan diaminkan sama malaikat. Nah, jadi emang di sini tuh mungkin banyak yang belum tahu ya bagaimana cara mempraktekkan ilmu DKR yang sederhana ini. Kemudian cara membersihkan gini, selain tadi kita meminta maaf ya Kak ya, memperbaiki hubungan sama Allah dengan manusia, juga ada yang namanya kita membersihkan diri kita, wadah rezeki kita. Di diri kita ini ada wadah rezekinya Kak. Dan itu hanya orang-orang yang wadah rezekinya sudah bersih, dialah yang akan hidupnya dikejar-kejar rezeki. Sebenarnya rezeki itu mengejar kita. Tapi kenapa kok kita sebaliknya? Kita yang capek mengejar rezeki. Ya karena kita belum tahu ilmunya mungkin. Nah, di sini bagaimana kita membersihkan wadah rezeki itu, kita memiliki yang namanya terapi-terapi itu. Itu fungsinya adalah membersihkan wadah rezeki kita kan. Ada terapi sudah dilakukan setiap hari, terapi ikhlas, terapi syukur, terapi maaf Sudah, sudah sudah, istiqomah insya setiap Allah, hari. Ya. insya Allah. Jadi ini mempengaruhi ketika kakak hari ini praktek, besoknya enggak, lusanya praktek lagi 2 hari, ya enggak bisa seperti itu juga. Makanya Allah melihat kesungguhan kita dengan cara apa? Kita istiqomah apa tidak, ya. Dari situlah ada terapi-terapi itu membersihkan sampah-sampah emosi, ya. Hati kita yang kotor, pikiran kita yang negatif, inilah penyumbat rezeki kita. Maka tidak ada orang lain yang bisa mengangkat itu, Kak. Kecuali siapa? Ya kakak sendiri. Ya. Kalau kakak ingin wadah rezeki kakak bersih, seperti sifatnya rezeki, rezeki itu bersih, rezeki itu suci, rezeki itu halus, lembut, ya dia pun juga akan mendatangi orang-orang yang memang hatinya sudah lembut, hatinya sudah bersih. Kalau kita masih punya angkuh, iri, dendam, dongkol, marah, maka rezeki takut mendekati kita. Ya. Maka kenapa? Ketika mau marah, kita istighfar, nggak jadi. Nggak, itu akan menyumbat rezeki saya. Nanti rezeki takut nggak akan mau datang sama saya. Jadi kita akan punya kontrol diri ketika kita sudah tahu ilmu DKR ini. Kita punya rem, gitu ya. Mau ini, mau marah, mau dendam sama orang, yang rugi bukan mereka, yang rugi kita sendiri. Kita sumbat-sumbat sendiri rezeki kita. Ya. Kemudian kalau masalah modal, kakak perlu pahami di sini. Kakak apa tujuannya kemarin ingin mempelajari ilmu DKR ini? Ya, awalnya sih lihat di iklan gitu, pengen cari apa kerjaan itulah yang bisa menghasilkan. Begitu sih. Terus hanya itu Terus aja. Kemudian setelah ya mempelajari ilmu DKR-nya, awalnya sih hanya itu, cuman pas lihat jobnya di DKR gitu banyak banget yang bisa berubah gitu Pak. ya maka punyalah keyakinan Kak, Allah itu nggak pernah pilih-pilih hambanya mau diubah sama Allah, bagi Allah semuanya sama. Ya, tinggal kita menunjukkan bahwa kita mau nggak diubah sama Allah, mau nggak kita berjuang, mau nggak kita sungguh-sungguh. Itu yang membedakan di hadapan Allah itu hanya itu. Ya, kalau kita hanya mengeluh, Allah nggak suka. Mengeluh itu bagian dari penghambat rezeki kita juga. Maka berubahlah seperti gini. Coba kakak perhatikan, guru besar kami, founder DKR ini, Bapak Haji Harun, dulu terlilit amanahnya itu miliaran, Kak. Ya. Dan beliau eh, bertekad gitu ya, untuk bisa memperbaiki nasib. Beliau punya keyakinan. Ya ini yang membedakan. Kakak-kakak yang bergabung di sini itu sebenarnya kakak-kakak yang bukan karena punya uang, bukan, tapi punya keyakinan. Itu titipan Allah, itu yang diberikan Allah, rasa yakin, rasa mantap. Bismillah, kalau mereka-mereka saja bisa, kita juga pasti bisa. Kan kita punya Tuhan yang sama, punya Allah,
ya kan? Tinggal kakak kejar ilmunya, kejar caranya, praktekkan, ikuti langkah guru kita. Saya pun dulu juga demikian, Kak. Terlilit amanah ratusan juta, ya kan? Kali lubang tutup lubang. Bermimpi ke Baitullah aja nggak pernah saya. Nggak pernah terpikirkan karena nggak mungkin bagi saya. Karena belum tahu ilmunya. Tapi ketika saya sudah tahu ilmunya dari komunitas ini, ya, dibimbing langsung oleh guru besar kita, tidak ada yang tidak mungkin. Ternyata benar-benar keajaiban itu ada, ya, dan nyata bagi yang memang mau yakin dan percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Kuncinya harus percaya dulu, harus yakin dulu. Makanya guru besar kita mengatakan kalau nggak yakin lebih baik tidak usah, gitu. Karena kuncinya ada di situ. Nah, apa yang dilakukan beliau? Beliau sampai pinjem loh, Kak, waktu itu. Saya juga demikian, waktu itu tidak punya modal, tidak punya uang. Uang gaji aja sudah habis untuk bayar amanah, bayar hutang gitu ya. Tapi saya punya keyakinan, nggak tahu, memang Allah titipkan itu. Kalau mereka-mereka saya saja bisa, saya berpikir bahwa saya juga pasti bisa, gitu. Asalkan saya memang yakin, sungguh-sungguh menunjukkan sama Allah bahwa saya ingin diubah sama Allah. Saya pun juga pinjem dulu itu modal di sini. Tapi pinjemnya kan bukan untuk kita konsumtif, kita makan, kita kayak pola kayak hidup kita, bukan kan? Tapi kan kita untuk merubah nasib, ya, merespon. Jadi merespon, Kak, intinya kakak itu berani nggak merespon positif apa yang udah Allah hadirkan saat ini. Jadi tidak ada yang kebetulan gitu loh, Kak Jajang. Kak Jajang dipertemukan dengan DKR itu bukan kebetulan. Kak Iya. Jajang pernah nggak berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, pertemukan saya dengan peluang usaha syariah Armina Daily, pernah berdoa seperti itu? Kalau berdoa begitu nggak pernah. Cuman kalau Nggak pernah. Doanya apa selama ini? doanya pengen bisa usaha gitu dari yang online-online kayak gitu. Nah, Karena coba kakak pikir, kakak nggak pernah meminta itu, kakak nggak pernah meminta dipertemukan dengan DKR. Kakak mintanya diberikan pekerjaan, peluang usaha yang dikerjakan online. ya, Inilah jawaban Allah sebenarnya. Tidak ada yang kebetulan, Kak. Pertemuan kita ini sudah atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Maka tinggal kakak bisa menerima nggak ini bahwa ini adalah jawaban atas doa kakak selama ini. Jadi kakak tidak meminta dipertemukan dengan DKR. Kakak tidak meminta dipertemukan dengan Armina Daily. Kakak tidak minta dipertemukan dengan guru besar kami yang akan membimbing kita di sini. Tapi kakak, Allah yang memberi dalam kehidupan kakak. Kakak yakin nggak kalau kakak Allah yang mendatangkan dalam kehidupan kakak? Allah itu jauh lebih tahu loh apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Iya apa tidak? iya, iya. Allah itu jauh lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Kita ini hambanya Allah, makhluknya Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya kakak punya keyakinan nggak? Kalau ya semua yang didatangkan Allah dalam kehidupan kakak, yang tidak kakak minta, tapi Allah beri, itu yang terbaik buat kakak atau tidak? Iya, yang terbaik Mas, itu. Pasti yang terbaik, maka responlah. Ya, seperti guru kita, seperti saya, kakak-kakak yang lain dulu tuh memulainya karena kami ini juga dari mulai bahkan ada yang minus, ada yang dinolkan, ada yang rata-rata minus, Kak. Artinya sudah punya amanah banyak, tapi diniatkan kami ikhtiar, tunjukkan sama Allah. Kalau saya ingin lunas amanah, saya harus punya guru yang sudah terbukti lunas amanah. Nanti pasti saya dikasih ilmunya, dikasih caranya. Disitulah saya akan kejar terus ilmunya. Saya dekati guru kita terus. Saya minta ilmunya. Apa yang terjadi? Satu persatu amanah saya juga lunas. Bahkan saya bisa setiap tahun hadir ke Baitullah. Karena saya berkumpul dengan, saya punya guru yang setiap tahun. Bahkan beliau sudah 30 kali umroh bersama keluarganya. Berarti saya pun juga bisa. Hidup itu hanya butuh guru. Ini ya, kakak harus tahu satu. Kalau mau sukses harus tahu ilmunya, ya, harus punya guru, harus punya kendaraannya, harus ada komunitasnya. Hidup kakak, nasib kakak itu tergantung siapa teman kakak, ya. Kalau kakak ingin berubah, lunas amanah, lunas hutangnya, ya berkumpullah dengan orang-orang yang lunas amanah. Kalau kakak ingin ke tanah suci, berkumpullah dengan orang yang bolak-balik ke tanah suci. Kalau kakak ingin menyelesaikan masalah hidup kakak dari segi ekonomi punya pendapatan, ya mudah-mudahan Bismillah. Maka responnya harus positif, Kak. Ketika kakak berpikirnya positif, itulah yang akan terjadi.
Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kakak mau memprasangkakan apa? Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan saya merespon baik, saya bergabung di sini, mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah, Engkau berikan ini sebagai jalan pembuka rezeki untuk keluarga kami. Kakak harus punya banyak impian di sini. Kalau kakak impiannya kecil, berarti wadah kakak kecil. Tapi kalau kakak impiannya besar, berarti kakak wadahnya besar. Allah itu memberikan rezeki kepada kita bukan sesuai keinginan kita, Kak, tetapi sesuai kebutuhan kita. Kakak butuhnya apa? Iya. Sudah umroh, sudah haji, Kak? Belum, belum Kak, baru-baru umroh. Boro-boro umroh itu saya dulu juga gitu sama. Ya, Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kakak sudah mempelajari ilmu DKR ini perdalam lagi, perdalam lagi. Makanya saya masuk komunitas ini. Kalau saya hanya sampai di sini, ini baru dasar aja. Ibaratnya kakak baru dapat kulitnya aja, belum dapat apa-apa. Ya habis itu grup dibubarkan, udah kakak dapatnya segini. Ya kalau saya berjuang, saya masuk di sini. Saya waktu itu sampai pinjem. Tapi saya pinjemnya untuk saya niatkan sama Allah, saya ingin merubah hidup saya, ya Allah. Saya ingin memuliakan orang tua saya, ya Allah. Bagaimana saya bisa memuliakan orang tua saya ketika saya untuk memuliakan saya sendiri, keluarga saya sendiri aja belum mampu. Ya kan? Maka saya perbesar wadah saya. Saya ingin mengumrohkan orang tua saya. Saya ingin memuliakan orang tua saya. Saya ingin berbakti sama orang tua saya. Disitulah karena saya impian saya besar, saya perbesar wadah saya. Allah kirim rezeki itu. Ya, maka kakak-kakak jangan berpikir bahwa ini paksaan. Ini untuk diri kita kok. Ini Allah yang ngasih. Yakinilah yang terbaik buat kita. Yakinilah ini adalah jawaban doa atas doa-doa kita selama ini. Tinggal kita berani nggak melangkah. Tinggal kita berani nggak membuat perubahan besar dalam hidup kita. Kalau kita diam seperti ini aja, nggak akan Allah ubah. Ya, jadi Kak Jajang, silakan ikhtiar, berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya, perjuangkan hidup kakak, ya. Kalau kakak ingin berubah, maka perjuangkan. Bagaimana caranya bisa masuk komunitas ini, bisa bergabung di komunitas ini, bisa belajar banyak hal. Allah itu maha bisa, Kak, memberikan rezeki kita dari pintu manapun. Pintu rezeki itu banyak. Tidak hanya dari komunitas ini, mungkin belum dari usaha peluang syariahnya, tapi Allah Maha Bisa ketika kita ini melakukan banyak perubahan. Itu yang dirasakan oleh kakak-kakak yang lain. Ternyata kok tiba-tiba dimudahkan lunas amanahnya ya. Kok ada aja rezekinya, meskipun belum dari bisnis kita mungkin. Tapi kalau di usaha syariah ini kita maksimalkan, Kak. Di sini peluangnya besar, ya. Kita disediakan oleh perusahaan kami, ya bisnis kita ini syariah, disediakan sampai kurang lebih 3 miliar loh di sini. Itu mau kakak ambil apa enggak? Lunas amanah bisa nggak? Bisa. Asalkan iya, sungguh-sungguh. Maka tagline kita ini manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang berhasil. Bukan siapa yang lebih dulu. Itu syariah itu nggak bisa seperti itu. Tapi siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang mau belajar, siapa yang mau berjuang merubah nasib gitu ya. Capek dengan kondisi saat ini, maka berubahlah. Jangan tidak melakukan apa-apa, maka Allah juga tidak akan melakukan perubahan apa-apa dalam kehidupan kakak. Kami berjuang, Kak. Kami tidak mau ya lelah dengan kondisi seperti ini. Tidak akan Allah ubah nasib kita selama kita nggak mau mengubahnya gitu loh. Maka iya, ya itulah, tinggal kakak berani melangkah. Kakak sudah dihadirkan Allah suatu pintu gitu ya, satu pintu peluang gitu. Nah, ini kakak ambil apa kakak tinggalkan? Allah yang ngasih, Allah yang hadirkan dalam hidup kakak. Kalau bahasanya gitu, kamu ini kok udah berdoa sama aku nih, Jajang, udah lama kamu berdoa, kamu minta ini sudah waktunya aku kabulkan, ya. Nah, ini kak tak hadirkan gitu loh. Ini loh solusi, ada solusi. Jadi kami hadir ini bukan menambah masalah ya kak ya. Tapi kami ini hadir memberi solusi. Kami ada komunitasnya sangat luar biasa, mengajarkan pada kebaikan. Ya, kita kejar akhirat dunia dapat. Allah selesaikan. Kita pakai jalur langit juga, pakai jalur bumi. Jadi dua-duanya kita pakai gitu loh. Makanya kenapa keajaiban demi keajaiban itu datang kepada para alumni yang sudah benar-benar mempraktekkan ilmu ini gitu loh. Ya, dan itu perlu bimbingan. Sekali lagi ilmu DKR tidak berhenti pada DKR di kajian ini. Justru ketika kakak bergabung di kelas lanjutan, ilmunya akan ada ilmu yang jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih luar biasa lagi ilmu-ilmunya. Dan itu diberikan bagi yang memang benar-benar sungguh-sungguh mau berubah. Gitu. Makanya di sini akan membedakan ketika kakak sudah bergabung dengan kita ya kita akan
dampingi terus, kita akan kawal terus gitu sampai benar-benar bisa mempraktikkan ilmu ini dan hasilnya apa? Kita konsultasi terus. Bagi kakak-kakak yang memang sudahlah mau berubah sendiri ya monggo. Ini kan pilihan aja. Sekali lagi tidak ada paksaan, sekali lagi tidak ada apa namanya kakak harus di sini, kakak harus mengikuti peluang usaha kami, enggak. Itu hanya pilihan. Sekali lagi, hidup ini tanggung jawab kita masing-masing, hidup ini pilihan kita mau dibawa seperti apa. Kalau saya, kalau Allah sudah menghadirkan sesuatu, ternyata benar. Semuanya tergantung respon kita. Allah sesuai prasangka kita. Kalau saya prasangkakan saya bisa, kata Allah, oke. Kalau saya prasangkakan tidak bisa, kata Allah juga oke. Nah, tinggal mana yang kakak pilih gitu. Ya, bisa dipahami Kak Jajang? Jadi Bisa. dari sini Kak Jajang bisa bisa mengambil kesimpulan apa yang terbaik buat kehidupan Kak Jajang dan keluarga. Apakah kakak mau menerima seperti ini saja atau kakak mau melangkah berubah? Yaitu keputusan yang bisa kakak ambil saat ini. Ingat kak, yang namanya momentum, kesempatan emas itu tidak datang 2 kali loh. Ya, jangan dilewatkan begitu saja. Ketika Allah sudah kasih cara, ya kakak tinggal mau ambil apa tidak. Gitu. Nah, ini namanya kesempatan emas. Kami orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang mau memperjuangkan hidup kami. Kami mau berubah. Kami berjuang sungguh-sungguh. Maka disitulah Allah melihat kesungguhan kita sehingga Allah ridho juga mengubah nasib kita. Itu ya. Saya Ya, ya. panjang sekali jawabannya tadi. Semoga bisa menjawab Makasih. pertanyaannya Kak Jajang. Ya, nanti silakan hubungi konsultan pendamping kakak. Nanti kakak bismillah aja. Niatkan untuk Allah. Ya Allah, saya ingin berubah ya Allah. Mudah-mudahan wasilah ilmu DKR, wasilah saya bergabung di komunitas ini, saya bergabung di peluang usaha syariah ini. Mudah-mudahan Engkau bukakan eh, pintu-pintu rezeki untuk saya dan keluarga saya. Jadi kontraknya juga kembali lagi sama Allah sih, bukan sama kami. Itu ya Kak Ya, ya. Semangat Kak Jajang. ya. Oke, Kak Ena bisa dilanjut. Ini Banyak pertanyaan kayaknya ya. iya banyak pertanyaan ini terkait terapi. Ini gak dari Kak Tolia. Saya sudah mengikuti kelas DKR, sudah mulai mempraktekkan, namun sangat sulit di bagian terapi ikhlas. Gimana biar bisa istiqomah? Terus ada yang tanya lagi dari Kak Prihatin. Kalau jalankan terapi pagi sore apa boleh sewaktu-waktu? Terus dari Kak Hmm. Hansina mempraktekkan ilmu DKR, suka ngomel sama anak. Eh, Bisa santai menghadapinya gimana caranya? Ini tekan, Intinya tentang terapi ya Kak ya. ya. Ini lagi tentang terapi, praktek ilmu DKR untuk terapi maaf syukur, ikhlas, apakah minta maaf sama orang tua perlu setiap hari? Itu sih Bunda. Jadi tentang terapinya, sewaktu-waktu boleh atau tidak, terus bagaimana untuk meredam emosi, terus yang ketiga, meminta maaf ke suami dan orang tua apakah tiap hari? Itu Bunda. Oke. Jadi kita punya 3 terapi ya kakak-kakak ya. Ada terapi maaf, terapi ikhlas, dan terapi syukur. Kalau terapi maaf, terapi ikhlas, memang lebih baik itu dilakukan sebelum kita tidur. Tapi untuk terapi ridho atau terapi ikhlas itu boleh dilakukan kapan saja. Dalam kondisi mungkin kita itu di siang hari ketemu orang, nggak enak rasa-rasa, ada rasa-rasa nggak enak, kita mungkin apa namanya tersulut emosi dan lain sebagainya, segera lakukan terapi ikhlas. Terapi maaf boleh dilakukan kapan saja. Ya, sebenarnya semuanya boleh dilakukan kapan saja, tapi lebih baik. Kenapa sih sebelum tidur? Karena ini menjadi amalan orang-orang solih ya. Ketika sebelum tidur itu kita kan tidak tahu nih kalau mau tidur itu kan kita ibaratnya kita nanti juga akan setengah setengah hidup setengah mati ya orang tidur itu. Takutnya dikhawatirkan ketika kita tidur kok tidak memaafkan ya, tidak membuang sampah-sampah emosi dulu, terus kita itu bablas gitu ya, meninggal dunia itu kita masih punya apa namanya punya penghalang gitu loh Kak. Makanya ini coba benar-benar rasakan ya ketika kakak dalam kondisi bersih sebelum kita tidur itu bangun tidur pun juga enak, tidur pun juga enak gitu loh ya. Jadi selesaikan apa yang menjadi permasalahan sehari itu sebelum kita memejamkan mata untuk istirahat ya disitulah kita
benar-benar lakukan setiap hari. Ya, memaafkan siapapun yang mungkin tadi membohongi kita, mungkin menyakiti kita, mungkin pasangan kita. Justru sebenarnya yang perlu kita maafkan itu orang-orang terdekat kita dulu. Pasangan kita ini hidup bersama, tapi mungkin dari ucapannya, dari sikapnya, dari apapun tuh secara nggak langsung tuh masuk ke hati kita. Jadi emosi, sampah-sampah emosi kita, gitu ya. Anak-anak kita mungkin yang bikin kita jengkel dan sebagainya, kita maafkan sebelum kita tidur, ya. Baru kita maafkan orang-orang yang terjauh dari kita. Kemudian ikhlas. Nah, untuk ikhlas sekali lagi gini Kak ya. Kalau kakak saja, ya Allah itu sebenarnya kan setiap memberikan ujian itu sudah dengan solusinya. Kadang kita aja sebagai manusia itu nggak sabar gitu ya. Ketika kita mungkin mengalami peristiwa apa atau ujian apa, seolah-olah kita itu nggak ikhlas. Mau sampai kapan nggak ikhlasnya gitu. Allah itu hanya menginginkan kita itu ikhlas dulu. Ikhlas nggak sih kita dengan ketetapan Allah, dengan apa namanya ujian dari Allah itu kita ikhlas nggak sih? Ridho nggak sih? Nah kalau kita nggak ridho, nggak ikhlas, maka jangan harap selesai masalah kita. Makanya di situ benar-benar kita itu diminta untuk ketika terapi itu kan lepas semuanya. Ridho aja dulu. Terima dulu. Pasrahkan semua solusinya itu sama Allah. Allah yang memberikan ujian. Kita nggak mampu menyelesaikan ujian itu. Kecuali dengan ridhonya Allah, dengan izinnya Allah. Maka yang Allah minta dari kita itu adalah hanya ikhlas, ridho, lepas. Semua masalah itu titipkan sama Allah. Kita udah nggak kuat gitu ya. Kasih sama Allah, kembalikan sama Allah. Ya nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Makanya kalau kakak nggak ridho, nggak ikhlas, jangan berharap masalah kakak selesai loh ya. Ya, maka hati-hati. Ketika kita tidak ridho, tidak ikhlas dengan ketetapan Allah, berarti kita itu sebenarnya melawan Allah. Ya, hati-hati kakak-kakak. Kemudian yang terakhir terapi syukur. Kenapa sih harus bersyukur? Ya, kakak, jangan hanya fokus pada masalah. Mungkin saat ini kita itu masih berpikirnya kita bersyukurnya itu ketika kita mendapatkan nikmat. Tapi sebenarnya banyak sekali nikmat yang mungkin itu bagi kakak-kakak sepele. Tapi sebenarnya itu kalau dinominalkan, itu jauh lebih besar daripada nilai uang loh. Contoh, kesehatan kakak. Kakak bisa menghirup oksigen saja, ya gratis, tanpa bayar, itu nikmat. Coba kalau kakak sakit di rumah sakit, berapa biaya satu tabung oksigen untuk kita bisa bernafas? Ya. Jadi hal-hal kecil itulah coba mungkin kita ini masalah demi masalah datang itu karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri apa yang Allah kasih. Kita tuh terlalu menuntut yang besar dari Allah, tapi lupa dengan hal-hal yang mungkin remeh, kecil, termasuk kesehatan kita, termasuk kita masih diberi waktu sampai hidup sampai saat ini loh. Kita ini jarang bersyukur. Allah sudah ngasih kesempatan kita hidup, itu berarti kita diberi kesempatan memperbaiki diri. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ya, kita tuh diberikan kesempatan-kesempatan yang lain yang banyak, bisa memperbaiki diri, bisa memuliakan keluarga kita, bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Itu juga harus disyukuri, ya. Kemudian diberikan waktu masih bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Itu juga perlu disyukuri. Maka sebenarnya syukur itu wajib hukumnya. Kakak dikembalikan ruhnya, ya, nyawanya ketika bangun tidur itu juga bagian dari rezeki. Coba kalau Allah sudah tahan apa namanya ruh kita nggak dikembalikan loh, ya sudah bablas ke alam yang lain. Nah, makanya coba disyukuri. Ingat di dalam Al-Quran, Allah itu akan menambah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmatku. Aku tambah rezekiku. Maka ucapkan terima kasih sama Allah. Ya. Kemudian barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmatku atau kufur nikmat, kata Allah, azab Allah itu pedih. Jangan dipikir bahwa azab itu berupa apa peristiwa apa penyakit apa gitu bukan. Azab itu bisa jadi adalah masalah demi masalah yang hadir dalam kehidupan kakak saat ini. Kok nggak selesai-selesai setiap punya masalah? Itu karena kakak itu mungkin tidak mampu mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Ya, jadi cobalah kakak saat ini benar-benar mensyukuri hal yang kecil. Hal yang kecil itu kakak syukuri, maka Allah akan tambah jadi besar. Hal yang tidak ada kakak syukuri, maka nanti akan diadakan sama Allah. Maka kita tuh punya ilmu yang namanya losa, Kak. Law
eh, law apa law of spiritual attraction ya. Ini ada ilmunya. Nah, ini bagi kakak yang sudah bergabung pasti sudah tahu. Dan ini belum diberikan di kelas JKR. Jadi ada losa. Jadi ada ilmu eh, apa yang belum terjadi itu kita bisa tarik menjadi kenyataan. Gitu ya. Mau lunas amanah, lunas hutang, itu kita bisa loh berterima kasih dulu sama Allah sehingga itu bisa kita tarik Allah benar-benar lunaskan amanah kita. Saat ini pingin umroh tapi nggak tahu, nggak ini pakai ilmu losat itu juga bisa. Jadi mengapa saya bisa, kakak-kakak yang lain bisa karena ada ilmu, ada caranya Kak di sini. Semuanya bukan bukan tiba-tiba begitu aja gitu ya. Kalau kita berterima kasih, bayangkan kita syukur ya Kak, berterima kasih sama manusia paling ucapannya adalah sama-sama kan gitu. Makasih ya Kak, sama-sama pasti gitu. Tapi kalau kita berterima kasih sama Allah, Allah tuh jawabnya bagaimana? Kamu minta apa lagi? Itu kata Allah. Bayangkan, ya. Maka yuk mulai diubah dari diri sendiri. Praktekkan dengan yakin sungguh-sungguh, ya. Semua yang ada di kajian ilmu DKR ini. Terapi-terapinya lakukan, sedekahnya lakukan, memaafkan, minta maaf, istighfar, sholat tobat. Apalagi kakak-kakak mau melakukan yang namanya sholat di sepertiga malam, tahajud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apapun lah. Itu Masya Allah. Itu menjadi percepatan. Itu namanya jalur langit, Kak. Ya, ikhtiar bumi kita lakukan, jalur langit juga kita kencangin. Ya, kita tidak lagi mengetuk pintu rezekinya Allah, tapi menggedor pintu rezekinya Allah. Arasnya Allah kita gedor. Disitulah nanti kakak-kakak akan banyak mendapatkan perubahan. Banyak banyak sekali ilmunya Kak ya. Karena waktunya benar-benar terbatas malam hari ini ya nanti bisa bagi kakak-kakak yang memang ingin ilmunya lebih lanjut ya kakak bergabung di komunitas ini. Lewatnya adalah melalui pintu peluang usaha Armina Daily ini. Sekali lagi bisnis itu bukan tujuan Kak ya. Peluang usaha itu adalah jalan atau wasilah kita dalam menggapai ridhonya Allah. Nanti dari situlah nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Itu ya. Mungkin itu Kak Ena, ada lagi kah yang pertanyaan yang lain? Ada ini yang bertanya dari Kak Lilis Nurhayati. Maaf Bunda, untuk berapa tahun Bunda ikut kajian DKR sampai sukses seperti ini? Oh iya, berapa tahun ya? Alhamdulillah saya itu baru 7 tahun Kak. Ya. Tapi benar-benar memahami ilmu DKR itu butuh waktu. Ya. Butuh waktu saya itu 4 tahun baru benar-benar ibaratnya ilmunya itu sampai pada akhirnya hakul yakin. Jadi ilmu itu ada tahapannya ya Kak ya. Ada apa namanya tingkatannya gitu. Kita mungkin di sini masih sebatas ilmu yakin, yakin sama ilmunya. Jadi keyakinan itu ada 3 macam. Ada ilmu yakin, jadi kita yakin sama ilmunya sehingga kita praktekkan terus. Ilmunya benar ini. Tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama, semuanya bersumber dari Al-Quran hadis, tapi dimudahkan dalam memahami. Ya. Kemudian yang kedua adalah ainul yakin. Jadi yakinnya itu harus dibuktikan dengan alat indera kita. Saya membuktikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa Abah Harun itu punya rumah 7 rumah, punya kendaraan siar yang luar biasa. Beliaunya lunas amanah, beliaunya menjadi penggerak umroh terbesar. Jadi saya punya guru yang sangat luar biasa. Maka saya sebagai muridnya pasti yakin juga luar biasa. Sama seperti kita sekolah lah Kak, ya. Kalau kakak mungkin dulu nggak bisa, belum bisa membaca, ketika sekolah bisa membaca. Kalau kakak dulu belum bisa menulis, ketika sekolah bisa menulis. Karena apa? Ada guru. Ada guru yang membimbing kakak, sehingga kakak bisa membaca, bisa menulis, bisa menyanyi, dan lain sebagainya. Sama, di sini juga demikian. Saya dulu nggak tahu ilmu apa-apa di sini, Kak. Benar-benar saya itu, dunia saya itu hanya rumah sekolah, rumah sekolah, rumah sekolah. Nggak punya komunitas, nggak punya teman yang lain, nggak punya dunia yang lain ibaratnya. Tapi saya ketika Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini, saya respon baik. Saya tuh heran gitu. Kok ada orang yang luar biasa ya kehidupannya ya? Kok hidupnya begini-begini saja? Berarti ada yang salah dalam diri saya. Saya koreksi diri. Berarti ada yang hal-hal yang mungkin belum saya lakukan, tetapi mereka sudah melakukan. Ada ilmu-ilmu yang mereka sudah praktekkan, ada ilmu-ilmu cara-cara yang sudah mereka lakukan, yang itu belum saya lakukan.
Nah, kalau saya ingin seperti mereka, berarti saya harus mencari ilmunya. Saya harus mengikuti komunitasnya. Saya harus masuk nyemplung di situ. Nggak mikir apa-apa saya. Saya dalam kondisi nol. Nggak pernah berbisnis, nggak pernah punya komunitas. Ya dunia saya hanya rumah, sekolah, rumah, sekolah. Ternyata di sini diajarkan benar, Kak. Dari sini pun saya juga terbuka. Pikiran saya, mindset saya. Jadi hati saya terbuka, pikiran saya terbuka. Ternyata benar. Kalau saya mau merubah nasib saya, tapi saya tidak hijrah ke komunitasnya, maka saya nggak bisa. Karena temanmu menentukan nasibmu. Temanmu itu yang akan mempengaruhi rezekimu. Ternyata benar. Kalau saya pingin lunas amanah, berarti saya harus punya guru yang lunas amanah. Kalau saya pingin ke Baitullah, pingin umroh, pingin haji, berarti saya punya guru yang memang sudah terbukti bolak-balik ke Mekah, Madinah. Lah, di guru kita, di komunitas ini, founder dari DKR, Bapak Haji Harun, itu memiliki semuanya. Berarti kan saya tinggal mengikuti beliau. Saya tinggal mencari ilmu dari beliau. Tinggal mengikuti arahan bimbingan beliau. Seperti saya sekolah, saya jadikan di sini adalah sekolah atau pesantren kehidupan saya, Kak. Saya niatkan saya hijrah. Ternyata benar. Saya, kalau kita ini umatnya Rasulullah. Rasulullah itu karyawan atau pedagang ya, atau pengusaha. Coba kakak-kakak pikir. Ya. Kalau kita masih pengusaha, kita masih karyawan, kita berarti masih berada di ilmu kecerdasan keuangan ya Kak ya. Kita ini berarti masih di kuadran kiri, keluarga miskin. Ya, karena perputaran uang di situ sangat kecil. Tapi kalau kita sudah di kuadran kanan, di situ ada pebisnis, ada investasi, ya, maka di situ kita sudah berada pada kuadran kaya. Ya. Makanya saya pun di sini enaknya di komunitas ini di usaha peluang syariah yang Armina Daily yang dijalankan secara online ini, saya sebagai guru saya tetap jadi guru. Saya tidak meninggalkan profesi saya. Ya, tapi saya selebihnya setelah saya pulang dari sekolah, saya bisa menjalankan peluang usaha syariah ini karena semuanya online. Saya nggak kemana-mana. Saya sempat mengalami yang offline kakak-kakak. Dulu sebelum pandemi ya, itu semuanya dilakukan secara offline dan itu sulit offline itu ternyata. Harus biaya tenaga, biaya uang, mau pertemuan harus ke sini, ke tempat ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang dimudahkan sama Allah ketika ada pandemi. Lahirlah media sosial seperti ini, lahirlah adanya Zoom, adanya media-media sosial yang lain dan situ ternyata memberikan kemudahan. Ya, saya tidak kemana-mana. Saya tetap menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, ya. Saya hanya di rumah aja, tapi memaksimalkan waktu luang saya mengerjakan Armina Daily ini. Karena saya meyakini saya umat Rasulullah. Kalau saya masih employ, saya masih pegawai, berarti saya belum sunnah Rasul. Ya, Rasul bukan pegawai, tapi Rasulullah itu adalah pengusaha. Bahkan Siti Khadijah itu adalah pengusaha terkaya di wilayah Mekah ya, hampir sepertiganya Mekah itu adalah kekayaannya adalah dari Siti Khadijah, bayangkan ya. Makanya kakak-kakak cobalah hijrah, niatkan ini juga sebagai sunnah Rasul. Saya mengikuti Rasulullah, saya ingin berdagang ya. Di sini kita akan berdagang secara syariah. Semuanya tergantung niatnya kok Kak. Kalau kakak-kakak ingin niatnya di sini hanya bergabung, ingin sekedar tahu, ingin ikut-ikutan, ya itulah yang nanti kakak dapatkan. Tapi kalau kak niatkan Bismillah sunnah Rasulullah, Bismillah membantu banyak orang, nanti Allah membantu saya. Bismillah saya di sini menjadi manusia yang khairunas anfa'um linnas. Nah, disitulah yang nanti mindset kita berubah, pikiran kita berubah, disitulah nanti yang akan memudahkan langkah kita. Dari situlah saya manut aja apa kata guru saya. Pak Harun bilang A, saya lakukan A. Pak Harun bilang B, saya lakukan B. Ya, saya ibaratnya sudah meletakkan otak saya. Saya nggak pakai otak saya. Karena kalau saya memakai cara saya memakai otak saya, ya hidup saya selama ini nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. 19 saya menjadi seorang guru juga saya belum bisa sekali aja ke Tanah Suci juga belum bisa. Tapi wasilah Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini, Allah mampukan saya setiap tahun berkali-kali bisa hadir ke Baitullah. Insya Allah nanti Januari kita juga ada gerakan Umroh Akbar, Kak. Kakak cari komunitas mana di luaran sana ya yang bisa melakukan gerakan umroh ribuan manusia bisa digerakkan bisa hadir ke tanah suci secara bersama-sama. Coba
cari peluang usaha syariah atau bisnis manapun, mungkin networking manapun yang sudah adakah yang membuat gerakan seperti itu? Saya rasa belum ada. Makanya ini adalah komunitas yang sangat luar biasa, ya. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah banyak mengalami keajaiban, yakin oh, hidup kita juga akan ada keajaibannya. Semuanya nular, Kak. Frekuensi kita akan sama, maka nanti kita juga akan mengalami peristiwa yang sama dengan mereka-mereka yang sudah terbukti banyak mendapatkan keajaiban. Maka hijrah. Salah satunya adalah mengubah hidup, mengubah nasib dengan hijrah pertemanan. Punyalah guru yang membimbing kakak. Ya memang pilihan Kak, kakak mau berubah sendiri ya silakan. Tapi kalau saya milih dengan didampingi guru, karena beda. Hasilnya kalau kita berubah sendiri dengan berubah didampingi guru, kita itu ada yang ibaratnya punya GPS gitu. Nanti mencapai tujuannya itu jauh lebih cepat daripada kita berubah sendiri. Jadi seperti itu ya, Kak. Siapa tadi Kak Lilis? Saya kurang lebih 7 tahun ya, benar-benar terus istiqomah. Terus saya lakukan terus sampai benar-benar Allah memang memberikan. Jadi jangan dipertanyakan, kapan ada keajaiban? Saya udah mempraktekkan kok nggak ada keajaiban. Itu berarti kakak sudah mengcancel doa kakak sendiri, mengcancel ikhtiar kakak sendiri. Hati-hati. Ya, jadi keajaiban jangan ditunggu, keajaiban jangan ditanyakan. Itu wilayah Allah. Tugas kita adalah terus melakukan perubahan secara istiqomah. Ya, sampai kapan? Sampai Allah benar-benar ridho. Ya, ibaratnya kita itu mengikis apa namanya sumbatan-sumbatan rezeki kita. Tergantung kondisi kita masing-masing hasilnya, Kak. Mungkin kalau kita ibaratkan penyakit, ya, sumbatan itu mungkin ada yang sudah stroke, ada yang baru pusing kepala, ada yang baru pilek gitu, ada yang baru demam, ya. Jadi ada beda-beda kondisi setiap orang sehingga hasilnya pun juga akan berbeda, ya. Tergantung seberapa parah sumbatan rezeki kita, seberapa tebal yang harus kita kikis terus-menerus sampai benar-benar bersih. Ya, itulah nanti disitulah kakak akan mendapatkan apa yang selama ini kakak doakan, kakak ikhtiarkan. Mudah-mudahan semuanya akan tercapai, terwujud dengan wasilah mempraktekkan dengan sungguh-sungguh ilmu DKR dan juga menjalankan peluang usaha syariah Armina Daily ini. Di bawah bimbingan guru kita langsung, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan sudah ribuan orang-orang yang berubah kehidupannya ya dengan wasilah ilmu DKR ini. Tinggal kakak mau mengambil keputusan seperti kami atau kakak tetap dalam kondisi saat ini. Ya, tidak akan berubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Maka jangan tunggu Allah mengubah hidup kakak, tapi kakak tidak melakukan apa-apa. Lakukan aja perubahan. Nanti yakin, di dalamlah kakak melakukan perubahan, kata guru besar kami, Allah akan berikan pertolongan. Ada pertolongannya Allah, ada keajaiban, ada perubahan yang Allah hadirkan untuk kita. Jadi ya, Kak Ena, mungkin sudah terjawab pertanyaan Kak Lilis tadi. Sudah benar. Ini ada Kak Nur Hayati mah. Untuk waktunya gimana Bunda? Ini makin lama makin malam makin banyak yang hadir. Masya Allah ya, hampir 200 ya. Iya. Mungkin coba dibuka mic-nya Kak Nurayati, boleh komunikasi sama kita. Jadi tadi kan kita bacakan ini ya, bacakan pertanyaan-pertanyaan. Coba kakak yang mau komunikasi langsung santai ya. Di sini kita itu sama-sama ingin memberikan solusi ya. Kalau kami bisa, kami ini juga ingin kakak-kakak yang lain itu juga bisa gitu loh. Jangan hanya kami yang mengalami perubahan seperti ini. Kami ingin banyak orang di luar sana juga bisa mengalami perubahan hidup seperti kami. Ya, silakan. Siapa Kak Kak Nur Nurhayati? Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Aceh ya. Waalaikumsalam Kak Nurhayati. Konsultannya siapa Kak? Bunda Suhermi. Oke, Kakak sudah mengikuti ilmu DKR ini minggu ini? Udah sampai sesi 3. Sudah berapa lama mengikuti ilmu DKR ini? Ini udah lama, sering simak-simak, udah lama kenal Bunda Suhermi juga Sudah bergabung cukup. di komunitas ini? Kenapa? Selalu bimbang kayak gitu. Maksudnya seperti gimana ya kita bilang ya. Istikharah Pun Kak? tidak Boleh. ya. Istikharah nggak apa-apa. Ya. Iya.
Apa yang menjadi pertanyaan kakak? Kak, karena kan kalau multi level itu memang saya tahu, tapi kan eh, kadang kan multi level ini kan dia sistemnya sama, sistem cara cara apa jaringannya sama. Cuman saya kalau di DKR ini, kalau di Armina Daily ini, emang saya nggak tahu seperti apa sistemnya gitu. Dan saya juga belum tahu produk-produknya apa. Yang saya tahu cuman kopinya ya, Hmm, ya hmm. aja. Terus pertanyaannya kakak apa? Itulah, misalnya kayak gini Kak. Eh, Jujur kan saya belum sempurna untuk melakukan DKR-nya gitu. Untuk melakukan terapinya itu saya memang belum sempurna. Tapi kan impian saya besar gitu. Tapi sedangkan selama ini sepertinya rezeki saya itu memang sumbatnya itu memang luar biasa ya kalau saya bilang kayak gitu. Jadi gimana ya supaya saya bisa yakin untuk bisa bergabung di sini gitu. Karena saya selalu karena tidak ada dukungan pun ya juga ya, tidak ada dukungan kayak gitu kan. Jadi kan pingin gabung, tapi hati ini selalu bimbang gitu. Kenapa gitu? Oke, saya bantu jawab ya, Kak Nurhayati ya. Jadi gini Kak, selama kakak ragu, itu berarti kakak sedang digoyahkan sama setan, ya. Jadi ragumu adalah rugimu. Ragu itu adalah perbuatan setan. Memang terus ketika kita itu ada keyakinan kebaikan, setan itu sudah ibaratnya langsung menyerbu kita, menggoyahkan keyakinan kita, ya. Makanya coba kakak minta petunjuk sama Allah aja. Lakukan istihor, sholat istihor. Ya Allah mantapkan saya. Kalau memang ini yang terbaik untuk saya, ini jalan yang kau berikan untuk menyelesaikan masalah hidup saya, ya, mewujudkan impian-impian saya, maka berikan jalannya ya Allah. Ya, jadi kita itu minta tolong sama Allah aja, ya. Jadi kakak lakukan komunikasi sama Allah, lakukan sholat malam, kemudian lakukan sholat istikharah untuk memantapkan. Ya, sekali lagi kalau nggak mantap, nggak yakin kata guru besar kami jangan jangan gabung. Ya, nanti buang tenaga, buang waktu dan sebagainya. Kalau masalah sistem di Armina Daily, ya, Armina Daily ini bukan sekedar multi level, ya, bukan sekedar MLM di luar sana. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak jenisnya Kak, ya. Ada MLM murni, ada yang networking, ada yang juga money game. Dan hampir 90% di Indonesia itu semuanya adalah money game. Ini yang diharamkan sama agama. Nah, kalau kita ini Armina Daily itu syariah. Siapa sih pemilik Armina Daily? Kakak wajib tahu. Makanya kenapa Abaru, kenapa memilih peluang usaha syariah ini satu. Di sini syariah. Kalau sudah syariah, sudah ada sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI, ya, itu berarti sudah dijamin kehalalannya, keberkahan dunia akhiratnya, tidak perlu diragukan lagi. Dan yang kedua, siapa pemilik Armina Daily? Armina Daily ini diciptakan, ya, dibentuk oleh pemilik kami, pemilik Armina Daily, owner dari Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia. Namanya Armina Reka Perdana. Coba kakak cari di Google ya. Kakak browsing. Cari Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia saat ini itu mana? Pasti munculnya adalah Armina Reka. Nah, memang Armina Reka ini membuat anak cabang perusahaan Armina Daily ini tujuannya adalah menjadi wasilah bagi banyak orang untuk bisa ke tanah suci, bagi banyak orang untuk bisa menyelesaikan amanahnya, lunas amanah. Jadi sudah ada tujuan awal dibentuknya peluang usaha syariah ini. Tidak main-main, beliaunya tidak mau membuat peluang usaha yang abal-abal. Coba kakak pikir, Armina Reka itu adalah Biro Umroh Haji yang sudah berusia tahun ini, tahun depan, nanti 2025 itu sudah berusia 35 tahun. 35 tahun, Kak. Nah, kalau sudah 35 tahun, itu masih anak-anak, remaja atau dewasa? Dewasa kali itu. Sudah dewasa. Nggak mungkin sebuah perusahaan besar nomor satu di dunia bahkan.
kemarin tahun ini tahun 2024 ini mengalahkan Turki. Ya, jamaah umroh dan hajinya itu terbesar. Tidak di Indonesia saja, tapi di apa ya, kancah internasional itu sudah punya nama Army Nareka itu. Nah, kalau Army Nareka ini sudah settle, sudah luar biasa, kemudian membuat anak cabang perusahaan, apakah membuat anak cabang perusahaan yang ecek-ecek? Itu namanya bunuh diri, ya. Berarti kalau membuat perusahaan yang tidak berkelas, ibaratnya tidak selevel dengan Army Nareka, itu namanya bunuh diri dong. Ya, membunuh dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, wasilah dari sini. Sekali lagi ini perantara, Kak. Ini hanya wasilah. Bisnis itu jangan dijadikan tujuan. Bisnis itu adalah cara kita menggapai ridhonya Allah. Maka carilah yang syariah, yang berkah dunia dan akhirat. Maka hati-hati. Saat ini coba kakak pikir, di luaran sana, bank saja, sekarang sudah banyak yang syariah loh. Yang konvensional ditinggalkan tuh. Orang-orang sudah banyak yang hijrah. Karena sudah apa ibaratnya sekarang dunia sekarang itu sangat berbeda dengan dunia yang dulu-dulu ya. Maka kita pun juga harus mengikuti. Di sini semuanya sudah beralih kepada syariah. Yang mintanya memang orang-orang sudah pada hijrah gitu loh. Maka yang dicari saat ini adalah bisnis yang apa? Bisnis yang syariah. Yang itu kita tidak menanggung resiko nanti ada apa-apa di dunia gitu loh. Dunia akhiratnya maksudnya pengaruh. Makanya saya pun memilih kalau saya punya perusahaan, apalagi saya punya kendaraan untuk umroh, untuk haji, maka disinilah saya yakin ini ada ridhonya Allah. Nanti kita itu bisa memenuhi panggilannya Allah loh. Kakak, coba kakak perhatikan, kakak ikuti ilmu keajaiban Baitullah yang di setiap hari Jumat disampaikan oleh guru besar kami. Allah itu nggak manggil kita banyak loh seumur hidup kita. Kak Nur Hayati sudah umroh, sudah haji. Jangan Belum. karena haji, nggak pernah bermimpi, nggak sanggup bermimpi. Itu kami dulu, itu Kak Ena dulu. Tapi ketika saya punya guru, saya punya kendaraannya, saya menaiki loh. Kalau saya di Armina Delhi, otomatis saya ini juga bagian dari keluarga besarnya Armina Reka loh. Allah sudah tempatkan saya di biro umrah yang terbesar dan biro umrah yang luar biasa. Makanya kalau saya sudah masuk di sini, berarti saya sebenarnya dimampukan Allah untuk bisa ke tanah suci. Punya pikiran seperti itu. Ya, jadi temanmu, komunitasmu itulah yang akan membawa perubahan kehidupanmu gitu loh. Maka kakak lakukan hijrah. Selama kakak tidak melakukan hijrah, kakak nyaman dengan zona kakak saat ini, ya nikmatilah itulah yang kakak pilih gitu. Kalau saya enggak, kalau saya teman-teman bisa, bahkan yang jauh lebih di bawah saya secara keilmuan, mungkin secara keuangan, mereka aja bisa loh. Lah kenapa saya nggak bisa? Berarti ini ada yang salah dalam diri saya. Makanya saya perbaiki. Saya mau bergabung di sini. Ternyata apa yang terjadi? Saya naiki. Saya punya kendaraannya. Ketika saya punya kendaraannya, saya tinggal ngikut. Yang menjadi sopirnya, pengendaranya adalah guru besar kami. Saya ikut di kendaraannya. Otomatis kemana beliau pergi, saya pasti ke bawah kan. Nah kalau kita berada di luar kendaraan itu, ya nggak akan nyampe. Di sini banyak ilmunya, maka kakak-kakak jangan pakai logika ya. Sekali lagi kalau kakak ingin hidupnya keajaiban, sekali lagi di sini adalah dahsyatnya keajaiban rezeki. Ajaib itu pakai nalar apa tidak sih Kak? Pakai logika apa enggak sih? Masuk akal enggak sih keajaiban itu? Logikanya itu ditinggalkan dulu. Ya, ragu-ragunya ditinggalkan dulu. Kalau kata guru besar kita mau berubah, nyemplung dulu. Belajar dulu di situ. Ya, nanti lakukan banyak pembelajaran, dari situlah nanti kakak akan berubah. Ya, tunjukkan sama Allah bahwa kakak itu ingin mengubah hidup kakak, maka kakaklah dulu yang berubah. Maka Allah akan mengubah kita. Nah, disitulah Kak sebenarnya. Maka silakan. Yang tadi masih ragu, masih ada kekhawatiran bla bla bla. Kalau masalah penipuan nggak mungkin lah. Kalau penipuan ngapain kami muncul wajah kami, ya kan? Ngapain kami harus begini begitu gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau masih ragu, lakukan istikharah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Kalau memang ini jalan terbaik untuk kehidupan kakak, pasti Allah kasih jalannya. Ya, pasti Allah kasih petunjuk untuk kita. Kalau saya, Masya Allah, wasilah dari saya bertemu dengan, di sini saya anggap rezeki saya dipertemukan dengan Pak Harun, ya. Berarti itulah cara Allah ternyata benar-benar mewujudkan doa-doa saya selama ini, cara Allah menjawab doa-doa saya selama ini, menyelesaikan masalah saya selama ini, itu rezeki saya. Allah kirim guru untuk saya.
Beliaulah yang membimbing saya, beliaulah yang membantu saya bisa melakukan perubahan sampai seperti saat ini. Kalau dulu saya belum mengenal Pak Harun, mungkin hidup saya juga belum seperti ini. Maka saya anggap saya bertemu dengan Pak Harun itu adalah rezeki saya. Ya, itu datangnya dari Allah. Saya tidak meminta untuk dipertemukan dengan Pak Harun. Saya hanya berdoa, ya Allah, saya ingin lunas amanah. Ya Allah, saya ingin ke tanah suci. Saya ingin memenuhi panggilanmu. Saya ingin umrah, saya ingin haji, ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Saya dipertemukan dengan komunitas ini. Cara Allah menjawab doa itu butuh perantara, Kak. Nggak bisa langsung twing, 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 gitu nggak ada. Tapi ada perantaranya. Dan yakinilah ilmu DKR, komunitas DKR, Armina Daily, peluang usaha sehari ini Allah hadirkan sebagai wasilah aja kok. Sebagai perantara cara Allah menjawab doa kita. Di sini kita nanti akan banyak belajar ya, ilmu-ilmu bagaimana kita ini mengejar akhirat tapi dunianya akan dapat. Tapi kalau kita fokus pada dunia, belum tentu akhirat itu dapat. Makanya bagi saya ini adalah pesantren kehidupan, banyak membawa perubahan bagi saya. Banyak orang mengatakan saya berubah, saya dulu emosian, saya dulu cepat marah, saya dulu ini, saya dulu pelit dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya berubah wasilah dari saya berada di komunitas yang sangat luar biasa ini. Ya, hidup saya berubah karena saya hijrah di komunitas orang-orang yang sangat luar biasa. Saya banyak di sini kita banyak diberikan kebaikan-kebaikan. Setiap pagi kita melakukan ngaji bersama, berdoa bersama, bertalbiyah bersama. Itu bisa sampai di atas 40 orang loh. Kalau kita di rumah, bisa nggak kita menghadirkan 40 orang setiap hari di rumah? Nggak bisa. Justru doa itu akan saya meyakini ketika saya hijrah di sini, saya akan berubah dengan banyak orang. Inilah kekuatan berjamaah. Ketika saya berubah sendiri, belum tentu doa saya itu dikabulkan sama Allah. Tapi ketika saya berdoa di komunitas ini dengan ratusan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, saya yakin satu orang doa dikabulkan, maka yang lainnya akan mendapatkan berkahnya. Itulah kekuatannya komunitas. Itulah kekuatan. Makanya siapa temanmu itu menentukan nasibmu. Ya, kakak mau berubah? Ya, silakan. Di sini tidak ada paksaan sekali lagi. Ini pilihan. Mau kakak berubah, monggo enggak juga enggak apa-apa. Ya, nggak ada ruginya. Kami di sini apa? Kami diajarkan sama guru kami siarkan kebaikan. Sampaikan kebaikan. Hasil mereka mau berubah, mau bergabung tidaknya, itu wilayah Allah. Ya, ketika kita memberi solusi sama orang lain, Allah memberi solusi untuk masalah saya kok. Itulah luar biasanya. Jadi kami ini hadir memberikan solusi aja. Bagi yang mau monggo, enggak juga enggak apa-apa, itu wilayah Allah. Sekali lagi, mantap tidaknya itu keyakinan Allah yang ngasih, itu hidayah. Ya, itu hidayah. Maka kalau hidayah itu tidak kita ambil, dia tidak akan pernah hadir lagi. Itu namanya momentum atau kesempatan emas. Maka hati-hati. Kalau ini datangnya dari Allah, yakinilah ini yang terbaik untuk kakak, ya. Dan yakinilah juga ini bagian dari cara Allah menjawab doa kita. Itu perantaranya dari sini. Saya bisa seperti ini, bisa umroh, bisa haji, bisa lunas amanah, bisa punya toko perlengkapan bayi gitu ya. Yang bagi saya itu dulu saya nggak mungkin, suami saya itu hanya seorang karyawan, tapi ketika saya berdoa di Baitullah, setiap saya umroh, tidak ada doa saya yang tertolak. Semua doa saya Allah kabulkan. Karena Baitullah itu ajaib. Kalau kakak ingin diselesaikan masalah dunia, pergi ke sini. Ini solusi yang paling cepat. Makanya di kami ini ada gerakan umroh setiap tahunnya. Gerakan umroh akbar, bayangkan. Kita ada umroh serasa haji. Kenapa serasa haji? Karena kita nanti akan ada muhasabah akbar. Kita akan sama-sama melakukan perenungan di Padang Arafah. Sebagaimana orang haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Nah, itulah luar biasanya. Komunitas kami tidak sebatas membicarakan masalah uang, dunia. Bisnis itu hanya wasilah. Bisnis itu hanya perantara, bukan tujuan. Tujuan hidup kita tetap adalah Allah. Ya, dahulukan Allah, maka Allah akan selesaikan masalah kita. Itulah kuncinya di situ. Kenapa keajaiban terjadi? Karena kami Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Itu ya Kak ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kak Nur Hayati ya. Bismillah aja Kak, niatkan kakak berubah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, impian kakak sayang sekali kalau impian itu hanya sekedar impian, tapi benar-benar wujudkan impian itu. Bersama orang-orang yang memang sudah punya ilmunya. Ada ilmunya, ada komunitasnya, ada gurunya. Kita tinggal manut aja. Nanti akan satu persatu. Semuanya ada ilmunya loh Kak. Bahkan bagaimana bisa umroh dalam waktu 4 bulan ini juga ada bimbingannya. Kakak-kakak ini melakukan gerakan umroh ini. Kami digemblang terus ya, ada ilmunya. Kami, pokoknya ada bimbingan dari guru kita. Yang tadinya nggak yakin menjadi yakin, yang tadinya lambat menjadi cepat.
Ya karena semua butuh ilmu. Sukses dunia butuh ilmu, sukses akhirat butuh ilmu, sukses dunia akhirat juga butuh ilmu, Kak. Tanpa ilmu nggak bisa. Ilmu itu cahaya yang dia akan menerangi dalam kegelapan. Kita punya masalah itu gelap. Tapi ketika ada ilmu, dia akan terang. Sehingga kita akan tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Solusi apa yang terbaik untuk kita. Itu semuanya dengan ilmu. Makanya di sini setiap hari kami ada kampusnya bahkan. Ada kampus yang setiap hari memberikan kuliah di pagi dan di sore hari. Itu online semuanya, kakak gak usah kemana-mana. Cukup maksimalkan HP. Sekarang Allah ngasih kemudahan. Ya dengan semuanya serba online. Kita belanja aja online. Kita apa-apa sekarang online. Nah, kalau kita nggak mengikuti dunia saat ini, kita nanti jadi punah kayak dinosaurus, ya. Akan ketinggalan semuanya. Ya, nggak ada apa-apa di hidup kita. Maka ketika Allah sudah hadirkan ini, silakan direspon Kak Nurhayati, ya. Kakak terima atau kakak tolak yang Allah hadirkan saat ini, ya. Terima besar, terima banget Bun. Iya, makanya segera diikhtiarkan, hijrahlah, berubahlah. Yakinilah bahwa Allah Tahu, bisa mengubah, gitu. tapi kan saya nggak tahu. Ini kan Armina Daily ini apa bisnisnya gitu. Nah, Saya nggak itu bisnis tahu. Almadiyah itu perdagangan, Kak. Murni kita ini ada produknya, ada produk kesehatan, ada produk kecantikan. Termasuk hijab yang saya pakai ini adalah produk dari Armina Daily ini. Makanya semakin cantik dengan hijab-hijab yang seperti ini gitu loh. Bagi saya tuh nggak merasa melakukan bisnis kok. Saya itu di sini diajarkan hanya memberikan manfaat aja bagi orang lain. Nanti bisnismu akan jalan dengan sendirinya. Makanya pakai marketing langit. Ya, jangan ngurusi kalau di sini tuh hampir nggak ada ilmu untuk ya ada sih mungkin hanya 10%. Sekali lagi bisnis itu ya atau ikhtiar itu persentasenya hanya 10%, Kak. Tapi 90%-nya adalah perbaikan diri kita. Ilmu DKR itu loh, Kak. Ilmu DKR inilah yang menjadikan kita mudah melakukan usaha, mudah melakukan yang lain-lain. Ya, itu yang kita kejar, 90% ini yang kita lakukan. Nanti selebihnya 10-nya pasti ketarik. Ya, jadi DKR-nya praktekkan benar-benar, nanti akan ada tambahan-tambahannya lagi. Kalau saya nggak mikir, ini seperti apa sih dulu, saya nggak mikir kayak gitu. Saya pokoknya nyemplung aja, kata guru kami, nyemplung dulu. Kalau melakukan bisnis mikir dulu, nanti nggak akan memulai. Tapi nyemplung dulu, belajar dulu, nanti disitulah nanti akan ada jalan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus konsultasikan. Jadi saya nggak pakai mikir dulu, nggak mikir gimana-gimana, nanti gimana, itu sudah ada ilmunya semuanya, sudah ada kelasnya semua. Nah tinggal manut aja, tinggal ngilmu aja. Nanti sambil jalan itu kita akan paham pada waktunya. Itu kalau mikir Berarti terus, kita, mikir dulu, nggak akan melangkah itu. Pasti berarti kita, ketakutan ini dan lain sebagainya, ya. kita harus bergabung dulu baru kita nyemplung ke DKR-nya Iya, gitu. iya nanti di situ kakak berubah melakukan banyak hal di sini. Nanti dibimbing, ibaratnya ada bimbingannya, ada kelas khususnya gitu ya. Jadi kakak tidak dibiarkan sendiri nyemplung, terus aku harus ngapain di sini aku nggak ada itu. Semuanya ada ada bimbingannya. Jadi kita akan dibersamai terus gitu. Ya, jadi Karena kan Kak, karena ya. kan karena kan Kak kan makanya saya ya mungkin kan memang iya namanya kita butuh bimbingan gitu kan. Karena ini jujur kan Kak kan. eh, Mungkin yang membuat hati saya ini selalu ragu dan saya kadang-kadang jujur saya setengah-setengah sih melakukan seperti terapi syukur, terapi memaafkan karena saya ini punya penyakit hati Kak. Hati saya tuh maksudnya saya masih nyimpan rasa sakit hati, rasa benci. Kakak nggak tahu tadi yang saya jelaskan. Itu penyumbat rezeki loh. Siapa yang rugi? Siapa yang Tahu, rugi? tapi minta juga sama Allah supaya hati ini dilembutkan lah gitu ya. Ya udahlah kita bersyukur, kita harus memaafkan gitu. Minta gitu, tapi kok sulit gitu. Kadang-kadang saya lagi mencari. Bukan sulit, Kak. Jadi butuh waktu. Itu saking tebelnya, sumbatan rezeki kakak tadi saking tebelnya, emosi kakak itu saking besarnya, dendamnya kakak, rasa tidak memaafkannya kakak itu tebal sekali sehingga nggak bisa dilakukan hanya dalam waktu hitungan hari, bisa bulan, bisa tahun itu bisa sampai benar-benar netral. Kalau udah netral berarti kakak udah berhasil. Nah kalau belum netral berarti kakak wajib mempraktekkan terus ilmunya. Itu tandanya kalau kakak berhasil, kakak udah netral. Karena melupakan itu nggak bisa. Tapi paling tidak kita netral. Ketika sudah bertemu dengan orang yang kita benci, orang yang kita apa namanya pernah menyakiti kita, nggak ada rasa apa-apa.
Netral namanya. Berarti udah berhasil kakak itu. Nah, hati itu seperti itu kotor. Makanya itu menjadi penyumbatan rezeki kakak. Nanti kakak kotor, rezeki nggak mau. Ibaratnya gini, kakak itu punya gelas, ya kan? Punya gelas, kotor banget gelasnya. Kemudian kakak ke saya datang, Kak Eli, saya minta air dong. Kira-kira saya ngisi nggak? Gelas kakak saya isi nggak? Kenapa? Kotor. Kotor. Apa yang saya lakukan sama kakak? Ya, harus dicuci dulu, Ya setidaknya itu dinasehati. konsepnya. Diri kakak dengan rezeki ibaratnya seperti itu. Kalau kakak aja wadahnya masih kotor, gelas kakak, wadah rezeki kakak masih kotor, hati ini wadah rezeki. Hati, pikiran kita, sikap kita itu namanya HPS. Ilmu HPS ini yang luar biasa. Ketika kita bisa memperbaiki HPS kita, rezeki kita diperbaiki sama Allah. Ya, maka membersihkan hati itu nggak bisa dicuci, dimasukkan mesin cuci nggak bisa. Diterapi terus sampai benar-benar netral. Melupakan nggak bisa. Tapi yang bisa adalah menetralkan. Nah, sampai benar-benar bersih, maka rezeki itu nanti akan masuk ke kita. Rezeki nggak mau, Kak, memasuki wadah rezeki yang kotor, karena dia bersih, suci, lembut, halus. Ya, maka kenapa hidup kakak mungkin rezekinya seperti ini, seret dan lain sebagainya? Ya, karena wadahnya masih kotor kok. Lah mau dibersihkan apa enggak? Yang bisa membersihkan siapa? Ya kakak sendiri. Ya kakak, kalau kakak nggak mau mengangkat, ya nggak apa-apa. Tetap kotor terus, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan kakak. Ya kan? Dulu nggak kayak gini, Kak. Dulu nggak seperti ini. Dulu baik, bersih lah hatinya. Tapi karena sesuatu jadi rasa sakit itu kayak Iya. mendarah gitu. Jadi Pada kepingin intinya, gimana intinya pokoknya kakak mau nggak membersihkan itu? Kakak ridho nggak dengan kejadian itu? Ya, makanya lakukan terus terapinya sampai benar-benar kakak sudah nggak ada rasa itu. Ya, harus ikhlas, Kak pertanyaan memaafkan. Ya, saya, Kak, apakah saya harus bergabung dulu atau saya harus membersihkan hati saya dulu, nah, menjalankan ilmu di KR dulu gitu. gini, Kak, itu kalau pertanyaan saya, saya. kalau oke, kalau saya berubah sendiri belum tentu saya itu akan stabil karena tidak ada yang mengarahkan. Tapi kalau saya berubah di komunitas, saya ada teman-teman, saya ada guru, saya ada semuanya. Kan ada grup tersendiri nanti kakak-kakak yang memang mau lanjut kita keluarkan dari grup DKR. Kita masukkan grup lanjutan yang bimbingannya sudah bergabung ini. Lah, yang lainnya ya kita keluarkan yang memang tidak mau bergabung. Kan memang hanya pilihan. Kami memberikan solusi ini bagi yang mau saja. Yang tidak juga nggak apa-apa. Karena hidup mau pilihan kita sendiri-sendiri. Tanggung jawab kita masing-masing. Ya kan? Nah, ya, makanya berubahnya kalau saya berubah di komunitas, berubah dengan orang-orang karena nanti akan cenderung stabil. Ya, karena ada yang mengarahkan, ada yang membimbing terus, mengingatkan terus setiap hari. Ya, kalau kita mungkin berubah sendiri ya up and down. Sama Kak, kejadian saya dulu itu awal saya mengenal ilmu DKR saya juga bersama teman saya Kak ya tapi apa yang terjadi respon kami beda seperti kakak ini saat ini saya milih masuk komunitas saya bergabung di komunitas ini tapi teman saya enggak saya berubah sendiri aja wong ilmunya gitu aja kayak menyepelekan gitu ya saya pasti bisa juga berubah sendiri apa yang terjadi ketika saya cek 7 tahun ini teman saya sekalipun aja juga belum pernah umroh padahal saya sudah nanti Januari sudah 11 kali bersama keluarga saya umrohnya. Ya. Teman saya juga belum daftar haji itu. Teman saya juga belum punya apa-apa tuh. Gak ada perubahan karena dia berubah sendiri. Tapi kalau saya berubah dengan komunitas, hidup saya ajaib. Banyak perubahannya. Yaitu yang membedakan berubah sendiri dengan berubah di komunitas itu sangat-sangat berbeda. Ya, energinya, kekuatannya, berjamaahnya. Allah itu nggak suka yang berjamaah. Coba kakak sholat sendiri. Pahalanya 1 derajat. Kakak sholat berjamaah. 20 derajat, 27 derajat, 27 derajat kan? Ya itulah kekuatan berjamaah. Maka jangan sepelekan. Kekuatan berjamaah itu luar biasa. Mungkin doa kita ini nggak dikabulkan, belum dikabulkan sama Allah. Tapi ketika ada teman kita, ketika berdoa dengan kita, Allah kabulkan doanya, dapat berkahnya kita. Itu yang saya yakini selama ini. Mungkin bukan doa saya yang dikabulkan sama Allah, tapi doa teman-teman mungkin yang jauh lebih Allah kabulkan. Tapi saya dapat berkahnya. Saya dapat berkah guru saya dapat doa dari guru saya. Itulah yang membuat hidup saya berubah. Bukan dari sayanya mungkin. Ya, gitu loh Kak.
Itulah bedanya berubah sendiri dengan berubah di komunitas. Kata guru kita juga bukan orang-orang yang pintar di sini yang akan hidupnya diubah sama Allah, tapi orang istiqomah. Istiqomah kuncinya. Maka saya bertahan lebih lama di sini. Saya tidak kemana-mana. Saya hanya di komunitas ini, saya hanya menjalankan usaha saya ini. Masya Allah, keberkahannya Allah ubah segitu luar biasanya. Ya, makanya saya ingin teman-teman yang lain bisalah seperti kami. Ya, kalau kami bisa, kakak-kakak pasti bisa. Semuanya ada bimbingannya, ada ilmunya, ada caranya. Yang itu mungkin belum kakak dapatkan di sekolah manapun. Saya aja seorang guru di pesantren hafalan Quran dan hadis. Saya itu pernah nyantri, tapi saya tidak pernah mendapatkan ilmu sehakikat di komunitas ini. Bersyukur, oke. Tapi bagaimana cara bersyukur tidak diajarkan? Umroh haji bagi yang mampu, tapi bagaimana memampukan diri untuk bisa ke tanah suci tidak diajarkan. Tapi di komunitas ini diajarkan. Itulah yang membedakan saya berubah karena saya punya guru yang luar biasa. Ada ilmu, ada cara di sini yang ketika saya praktekkan, ternyata sama hasilnya. Ternyata saya pun juga bisa. Ya. Jadi mudah-mudahan kakak pun juga bisa ketika memang mau berubah. Ya, itu aja. Mungkin itu aja ya Kak Ena, sudah jam 21, Masya Allah. Biasanya saya jam 8 sudah saya close ini tadi. Tapi Masya Allah, antusias kakak-kakak luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya kakak-kakak semuanya. Sekali lagi, saya mewakili semua konsultan pendamping DKR ya dari komunitas Dahsyatnya Keajaiban Rezeki. Mohon maaf jika selama melakukan pendampingan kepada kakak-kakak semuanya, kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon dimaafkan lahir batin. Kita bertemu dalam kondisi baik, berpisah pun juga dalam kondisi baik. Bagi kakak-kakak yang memang ingin melakukan perubahan hidup, ya ingin seperti kami ada ilmunya, ada komunitasnya, ada caranya, ada guru yang siap membimbing kakak-kakak semuanya, ya. Tinggal kakak mau berubah kehidupannya atau seperti saat ini, itu semuanya pilihan. Bagi yang ingin hijrah di komunitas kami melakukan perubahan-perubahan bersama secara berjamaah, ya di sini silakan hubungi konsultan pendamping kakak, minta formulir pendaftaran, jadikan ini sebagai proposal perubahan kehidupan kakak saat ini. Ajukan sama Allah, ya Allah, saya terima apa yang Engkau hadirkan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Engkau ubah kehidupan saya, Engkau ubah nasib saya, Engkau ubah rezeki saya, Engkau kabulkan apa yang menjadi doa-doa saya selama ini. Jadi kontraknya sama Allah. Ya, semuanya lakukan karena Allah. Jangan embel-embelnya dengan siapapun. Karena nanti kalau kita berharap pada manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau harapan itu kita gantungkan sama Allah, pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah berikan jalan untuk kita melakukan perubahan. Mudah-mudahan kehidupan kakak, wasilah bertemu dengan ilmu DKR, dan bergabung di peluang usaha syariah Armada Daily. Mudah-mudahan kehidupan kakak semakin sukses, sehat, kaya, dan berkah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, ini karena banyak pertanyaan mungkin bisa konsultasi ke Bunda. Perlu nomor. Oh iya, boleh kakak-kakak yang karena keterbatasan waktu ya, besok juga sudah harus aktivitas kembali kakak-kakak. Eh, Besok juga kajian yang untuk kelas selanjutnya. Bagi kakak-kakak yang masih ingin melakukan konsultasi atau sharing bersama saya, boleh hubungi WA saya 0821 3105 3748 ya. Kita nanti bisa lanjut via telepon ya, via telepon WA nggak apa-apa. Ini sudah dicatat sama Kak Ena ya. 0821 3105 3748 ya. Silakan nanti hubungi saya, kita konsultasi di luar ruang Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih Kak Ena. Sama-sama Bunda, Masya Allah luar biasa kakak semua ya. Sudah mendapat eh, pencerahan dan kakak tadi yang sudah bertanya, insya Allah sudah terjawab ya kak semua. Ya kembali lagi, kita di sini hadir memberi solusi dan di sini juga tidak ada paksaan. Kembali lagi, keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak 3 sampai 5 tahun yang akan datang dan semua kembali ke kakak. Dan segera hubungi konsultan pendamping karena perubahan tidak akan terjadi jika tanpa adanya keputusan. Ya, saya Ena dari Kota Bogor mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.